Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muhasabah Story. Bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Nama Sya'ban sendiri berarti pemisahan. Disebutkan demikian karena orang-orang Arab pagan berpencar dan berpisah pada bulan ini untuk mencari air. Dalam kalender Islam, bulan Sya'ban berada di antara dua bulan besar, yakni bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Bulan Rajab yang terdahulu terjadi peristiwa sangat agung, peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah SAW. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan solat 5 waktu bagi dirinya dan juga bagi umatnya. Dan juga bulan Ramadan ke depannya, bulan yang dimana diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang sudah balik untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Sedangkan bulan Sya'ban berada di antara kedua bulan besar tersebut. Bulan Sya'ban merupakan bulan di mana umat Muslim sudah mulai meningkatkan intensitas ibadah demi menyambut momentum bulan suci yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Kami lansir dari laman NU Online, Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengungkapkan bahwa 1 Sya'ban tahun 1444 Hijriah jatuh pada hari Rabu 22 Februari 2023 yang telah berlalu. Oleh karena itu, keistimewaannya diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Sadiq bahwa jika mulai terlihat hilal bulan Sya'ban, maka Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk menyerukan di Madinah. Adapun seruan tersebut adalah, "Wahai orang Madinah, Sya'ban adalah bulanku. Allah merahmati orang-orang yang membantuku dalam bulanku." Ada banyak peristiwa dan kejadian penting yang terjadi di bulan Sya'ban, khususnya dalam sejarah Islam. Berikut pada video kali ini akan kami sampaikan berbagai peristiwa yang terjadi penting, kejadian yang sangat hebat pada bulan Sya'ban ini. Sebelum kami lanjut, jangan lupa sahabat tekan tombol like, komen dan subscribe agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten kebaikan ke depannya. Peristiwa yang pertama, berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kiblat merupakan arah umat muslim di seluruh dunia pada saat melaksanakan ibadah sholat. Perubahan arah kiblat ini berpindah dari Baitul Maqdis menjadi ke arah Ka'bah, yaitu di Masjidil Haram di Makkah. Adapun peristiwa ini adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad SAW, karena pada masa itu umat Yahudi mengolok-olok kaum muslimin karena beribadah menghadap ke arah yang sama dengan mereka. Oleh karenanya, untuk menghindari perselisihan, Nabi Muhammad SAW menantikan perintah dari Allah untuk memindahkan kiblat umat muslim. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan." Peristiwa yang kedua, turunnya perintah untuk berpuasa. Pada bulan Sya'ban juga turunlah ayat yang memerintahkan umat muslim untuk menjalani puasa Ramadan, yakni bulan setelah selesainya bulan Sya'ban. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah juga pada ayat 183. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sya'ban adalah bulan ketika Nabi Muhammad SAW menjalani puasa paling sering selain bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban." Peristiwa yang ketiga, turunnya anjuran untuk bersolawat. Pada bulan Sya'ban ini juga anjuran bersolawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW bagi umat muslim diturunkan. Secara terminologi, solawat Nabi merupakan bentuk jamak dari sholla yang berarti doa. Solawat adalah bentuk penghormatan dengan cara mendoakan Nabi Muhammad dan juga keluarganya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk mendapatkan pertolongan syafaat Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dengan bersolawat, umat Islam juga dapat mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil hisab kelak. Oleh karenanya, solawat sangat dianjurkan khususnya selama beribadah. Peristiwa yang keempat, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Selain karena menjadi malam utama setelah Lailatul Qadar, nisfu Sya'ban menjadi malam yang istimewa dan penting bagi umat muslim. Nisfu Sya'ban adalah malam terijabahnya doa dan hajat manusia, malam pengampunan dosa, dan malam yang dinilai penuh dengan rahmat. Bahkan malam nisfu Sya'ban juga menjadi malam terbukanya semua pintu-pintu langit yang dijaga oleh para malaikat. Umat muslim pun dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban yang jatuh pada setiap pertengahan bulan Sya'ban, yaitu pada malam ke-15. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya rahmat Allah mendekat kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka mengampuni orang yang meminta ampunan kecuali pelacur dan penarik pajak." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Ibnu Adi dari Utsman bin Abi Al-As. Adapun amalan yang dapat dilakukan pada malam nisfu Sya'ban antara lain solat sunnah, tadarus Al-Quran, berzikir, berdoa, dan membaca surah Yasin. Di antara keistimewaan surat Yasin, sebagaimana menurut sebagian para ulama, adalah dibaca pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 3 kali. Yang pertama dengan niat meminta panjang umur, kedua niat terhindar dari bencana, dan ketiga niat agar tidak bergantung kepada orang lain. Fathul Malik Al-Majid halaman 19. Peristiwa yang kelima, penyerahan buku catatan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam hadis dari Usamah bin Zaid, "Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa dalam 1 bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, "Itu bulan yang terletak antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan, serta banyak orang lalai padanya. Dialah bulan diangkatnya amal kepada Rabbil Alamin, yaitu Tuhan pemelihara alam raya. Aku senang amalku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa." Hadis riwayat An-Nasa'i. Pada malam pertengahan bulan Sya'ban,
rekapan dari buku catatan amal manusia selama 1 tahun ditutup untuk digantikan dengan yang baru. Untuk 1 tahun ke depannya, buku catatan amal ini akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan keistimewaan bulan Sya'ban, umat muslim berlomba-lomba dalam berbuat ibadah dan kebaikan untuk mendapatkan catatan amal baik pada buku catatan amal mereka. Sahabatku semua, itulah beberapa peristiwa di bulan Sya'ban, yaitu bulan pertengahan di antara 2 bulan, yaitu Rajab dan juga Ramadan. Semoga saja kita mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, dan semoga saja amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mempertemukan kita untuk menyambut bulan kemuliaan, bulan yang sangat bersih, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga di bulan ini kita mendapatkan syafaat dari setiap amalan yang pernah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.